Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan latihan kembali, latihan 21 untuk membuat gambar wine glass ya. Ini seperti kayak gelas kaca ya. Gelas kaca di sini dalam bentuknya kita belajar lagi dalam bentuk revolve ya. Revolve itu di mana kita bisa mengekstrud membuat suatu ketebalan dengan menggunakan rotasi. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana untuk merotasi dalam bentuk gambar gelas. Jadi kita bisa memahami cara membuat revolve ya, membuat gelas atau revolve dengan mengaplikasikan kepada bentuk dalam gelas. Oke, baik kita akan bahas mengenai gambar membentuk gelas dalam bentuk gambar tiga dimensi dengan caranya kita mulai dengan gambar klik new, klik ya. Kalau misalkan masih template, misalnya dia keluar seperti ini, turunkan panahnya ke bawah, terus ambil metrik, ambil standar milimeter, ambil grid. Oke, ini halaman baru. Kita start, kita ambil do sketch dua dimensi, kita pilih XY plane untuk menampilkan front plane, ya seperti ini tampak front, ya tampak depan, ini front XY plane. Kita klik XY plane. Oke, kita geser dulu ke bawah dengan mouse tengah. Kita ambil line, kita klik titik di tengah, kita geser ke atas, lalu kita klik misalnya gambar garis sudah selesai, kita klik kanan, ambil klik OK untuk membatalkan, lalu kita pilih dimension, kita pilih garisnya, kita bikin ukurannya. Ukurannya itu 200 mm, cukup. Misalkan ini berlebih ya garisnya, gini kita tidak nampak ukurannya, kita ambil klik front ini ya, supaya dia zoom to fit. Ya, jadi zoomnya to fit ya semuanya fit masuk dalam satu frame halaman ini. Oke, selanjutnya kita bikin garis lagi untuk dasarnya dari gelas ya. Klik titik tengah, geser ke samping. Ya, di sini kita kira-kira aja ya. Jangan apa nggak usah terlalu detail. Jadi kita di sini kita kira-kira aja sampai di sini cukup. Kita geser sedikit, terus kita geser ke luar. Terus untuk kita ingin membuat satu arc ya, untuk arc secara otomatis, yaitu dengan cara kita dah garis seperti ini, jangan dulu diklik, tapi tahan tiba sampai di titik ini kita tahan mouse kiri ya. Mouse kiri tahan nanti dia akan membuat satu melengkung. Seperti ini, kita dipastikan di titik tengah ini tahan mouse kiri jadi akan membuat satu kelengkungan. Nah, seperti itu. Kira-kira aja seperti ini. Setelah itu kita lepaskan, kita geser ke atas untuk menjadikan suatu garis. Nah, kita jadikan seperti ini, lalu bikin lagi lingkar lagi, arc lagi dengan contoh seperti tadi. Kembalikan ke titik awal, lalu klik di ke mouse kiri, lalu tahan. Dia akan membuat satu kelengkungan seperti ini ya. Gitu. Oke, seperti ini cukup ya. Lepaskan. Sudah seperti dapat garis bebas lagi, klik kanan, klik OK untuk membatalkan. Selanjutnya kita ambil dimension dari titik ini sampai landasan bawah, itu kita ambil 80. Dari garis ini ke titik tengah, itu kita ambil 9 mm. Misalkan dia seperti ini lewat, kita misal lewat, kita klikkan dulu OK untuk membatalkan perintah dimension. Kita geser aja nih, kira-kira aja gitu supaya dia lebih rapi lagi. Nah, di sini saya ingin membuat ini ya, apa tuh garis ini dia dalam bentuk center line. Nah, ini. Jadi ketika kita membuat center line, dia akan membuat suatu seperti jari-jari. Jadi kita pilih sebelah kiri, dia otomatis akan terukur sebelah kanannya. Oke, dia akan berubah jadi garis putus-putus. Nah, di sini kita hapus dulu ya, di 9-nya. Kita delete karena dia sebelumnya 9. Di sini kita ambil ukuran lagi ukuran dari titik tengah sampai di sini. Nah, dia pasti akan melewati sebelah kanan ya. Artinya dia itu membuat diameter sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kalau misalnya setengah lingkaran artinya dia membagi dua dari diameter. Nah, di sini kita ukurannya di sini ukurannya 18 18 ya artinya dia dari kiri dan sebelah kanan. Jadi di sini kita membuat 9. Ya, jadi dia membuat suatu ukuran ini titik tengah sebelah kiri dan sebelah kanan untuk pengukurannya dalam bentuk rotasi. Ini ukurannya 9.
Oke, selanjutnya kita ambil lingkaran ini, arc ini, setengah lingkaran ini, kita bikin ukuran 30. Cukup ya, 30. Oke, selanjutnya ambil dimension lagi dari titik ini ke garis putus-putus. Ini kita pilih 70, sorry. Kita pilih ini 75 saja, biar lebih lebar. Selanjutnya kita geser-geser aja ya, supaya supaya apa? Supaya lebih kelihatan menarik. Nah, dimension yang ini kita pilih 40, seperti ini. Selanjutnya di ini kita tarik aja, klik kanan oke. Kita tarik-tarik aja supaya kelihatan lebih estetik ya. Selanjutnya kita ambil ini tangan untuk membuat tangan ini garis ini ke garis ini. Nah, jadi dia lebih sedikit kelihatan tangan ya. Jadi garis ini meluncur ke setengah lingkaran ini, arc ini, jadi dia lebih smooth ya. Terus saya ingin membuat fillet di sini dengan cara klik fillet. Kita pilih satu, ambil yang sudut tumpul ini. Jadi satu, cukup. Lalu klik OK. Selanjutnya dari dimension, dari titik lingkaran ini ke garis bawah, kita pilih 3,5, cukup. Nah, ini agak sedikit keluar ya. Kita tarik aja ke dalam. Klik kanan, OK. Kita tarik ke dalam. Biar dia lebih kelihatan baik. Bisa lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya kita bikin gelasnya, atasnya. Itu dari atas, geser ke ambil line, garis ke samping. Klik kanan OK untuk membatalkan. Kita pilih garisnya dari titik ini ke titik tengah. Itu 95 diameternya. Selanjutnya kita ambil arc. Ini arcnya yang ini yang atas ya, 3 point. Kita ambil titik atas sampai titik bawah. Baru kita geser ke samping. Oh, tidak pas ya. Kita ambil titik atas sampai titik bawah. Klik, baru kita paskan. Oke, kalau selesai ambil klik kanan, klik OK untuk membatalkan perintah lain tadi. Dari sini kita ambil tenggan lagi supaya garis dari arc yang di bawah dan arc yang di bawah yang atas itu lebih smooth. Nah, dia akan lebih smooth. Akan keluar tanda tenggannya. Oke, selanjutnya kita ambil dimension lagi. Kita cari titik tengahnya dari sini sampai ke nah, ini dia. Nah, ini kita ambil 110, cukup. Oke, selanjutnya kita ambil yang bawah. Kita ambil arc, ambil titik kiri, titik kanan, semua pastikan ini lurus ya. Pastikan lurus, terus kita tarik ke atas, jadikan satu arc. Lalu kita hapus garis yang tidak perlu, garis yang ini dan garis yang ini. Nah, kita butuh yang ini aja. Klik kanan, klik OK untuk membatalkan perintah arc. Lalu kita pilih ini yang vertical constraint agar garis yang di tengah ini ya akan muncul ya. Muncul garis putus-putus seperti ini. Kita memposisikan dari titik arc yang ini, arc yang dari sini telah kita buat dari titik ini ke titik tengah. Titik tengah ini. Nah, dia akan pas posisinya akan lurus. Lalu klik kanan, klik OK untuk membatalkan. Selanjutnya kita berikan ukuran. Ya, titik ini ke garis ini adalah 4 milimeter. Lalu garis sini ke sini, oh maaf, ambil dimension lagi, ambil arc itu 100. Nah, jadi lebar. Nah, ini dia ya. Nah, dia. Nah, jadi ukurannya 100. Oke, selanjutnya kita ambil offset untuk membuat garis yang ganda. Kita pilih garis ini. Dia akan menanyakan berapa ketebalan yang kita butuhkan. Saya pilih 0,75. Oke,
Nah, ini dia tergandakan ya, sebelah kiri dan sebelah kanannya. Oke, ini masih aktif perintah offsetnya. Kita klik kanan, lalu klik OK untuk membatalkan perintah offset. Lalu saya ingin menghapuskan ini. Ini garis yang tidak perlu. Hapus yang dalamnya. Yang dalamnya juga hapus. Yang ini hapus. Langsung delete aja ya, tekan delete. Oke, ini hapus, ini hapus. Masih ada, ini hapus. Oke, kita sisakan bagian yang sedikit. Terus kita pilih extend untuk melanjutkan garis gitu ya. Nah, jadi extend ini perintahnya untuk melanjutkan garis. Jadi misalkan garis ini terputus, saya ingin melanjutkan garisnya. Nah, kita tinggal mendekatkan kursornya ke garis, dia akan otomatis membuat garis yang baru. Nah, oke. Kalau kita ingin melanjutkan, yang mana kita tinggal tinggal dekatkan aja sampai dia bikin satu lingkaran, sampai dia mentok. Seperti itu, karena dia melanjutkan garis. Oke, kalau sudah kita perintahkan oke untuk membatalkan perintah extend. Selanjutnya yang garis ini kita trim menggunakan perintah trim, kita klik garisnya lalu kita klik trim. Selanjutnya kita ambil arc, kita klik garis kiri ke kanan, bebas ya, lurus, yang penting lurus. Terus kita geser ke bawah untuk jadikan arc, lalu klik kanan, pilih OK. Selanjutnya kita bikin dia supaya bisa lurus dari antara garis ini ke garis lurus. Kita pilih vertical constraint, kita ambil titik tengah ini ke titik tengah ini. Nah, dia akan berubah jadi ke tengah-tengah. Oke, karena dia sudah lurus, kita klik kanan lalu klik OK. Selanjutnya, ambil dimension lagi dari titik ujung sini ke titik ini, kita cari titik tengahnya, itu 95. Untuk diameternya, ini 300. Oke, selanjutnya kita ambil trim, kita hapus garis yang tidak kita gunakan, garis yang kanan, garis yang kiri, lalu garis yang di pojok ini, dari yang di dalam, lalu klik garis yang ini. Oke, selanjutnya kita pilih ke bawah. Oke, trimnya masih aktif, kita klik kanan, klik OK untuk membatalkan perintah trim. Oke, kita perhatikan di bawah. Nah, yang di bawah ini garisnya masih terhubung lurus ya, karena dia garis warna hijaunya terhubung dari ujung ke kiri ujung ke kanan. Kita ingin memerintahkan supaya dia akan terpotong dari sumbu yang sebelah yang arc yang ini. Caranya adalah kita klik garisnya, lalu klik split untuk memotong atau membelah gitu ya, jadi dua bagian. Klik, nah dia akan memotong seperti ini, gitu. Oke, lalu ke kanan klik OK, dia akan membuat split dari garis yang kanan ke kiri, seperti itu ya. Oke, karena sudah, kita trim garisnya tidak perlu, kita trim, yang ini, kita usah kita trim lah, ini kita klik, lalu kita klik construction supaya dia garisnya kasih putus-putus. Oke, sudah jadi sketsa garis kelas kita. Oke, karena sudah jadi, kita klik finish, kita klik home untuk zoom full, lalu klik revolve untuk merintahkan revolve. Nah, maka dia akan otomatis menjadi gelas gitu ya. Kita tahan save, lalu kita klik tekan pada mouse tengah untuk membuat rotate seperti ini. Oke, karena sudah jadi, kita pilihkan sini 360 derajat. Lalu kita langsung aja ya, pilih klik OK. Oke, jadi seperti ini. Sudah jadi. Selanjutnya di sini masih masih sudutnya masih tajam. Kita berikan sudut tumpul fillet. Kita pilih 5 edge-nya 5 mm. Kita klik di dalamnya supaya dia membuat satu lengkungan, lalu klik OK. Nah, dia akan menjadi satu lengkungan. Selanjutnya kita masih pilih fillet. Kita ambil sini 0,2 mm. Kita pilih ujung bibir pada gelas dan sini. Oke, dia langsung otomatis membuat suatu sudut yang tumpul. Klik tambah untuk merintahkan satu lagi. Yang di bawahnya juga sama ya. Kita bikin juga. Karena di sini masih ada bentuk yang tajam. Kita pilih 5 mm. Kita ambil garis ini. Dia akan membentuk suatu garis yang tumpul. Oke. Kita klik home. Oke, selanjutnya sudah selesai ya.
Selanjutnya kita pilih material, kita cari water water bubbles. Bubbles. Oke. Dia seperti ada bubble-bubble air. Oke, jadi seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Gelas bentuk kaca. Oke, mungkin itu latihan kali ini di latihan 21. Mudah-mudahan paham menggunakan perintah revolve dan cara merotasinya dan juga memahami cara dari perintah-perintah sketsa, dari perintah-perintah dari modify, constraint, dari create. Jadi modify ini untuk membantu membuat dari support dari garis-garis, sedangkan constraint ini adalah memberikan hubungan-hubungan yang bisa memerintahkan dari hubungan garis ke lingkaran, lingkaran ke garis atau putus-putus atau dia membuat suatu garis yang bisa mensinkronkan dari garis yang lurus ketika tidak lurus jadi yang lurus kita bisa memperbaikinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada latihan 21 ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.